dan hasilnya pasti akan bogel seperti ini. Dan untuk keuntungannya juga sahabat-sahabat tidak perlu lagi mencari titik tumbuh yang biasanya akan diakal-akali seperti itu. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tentunya dilancarkan semua rezekinya. Nah, jadi di konten kali ini kita akan membagikan sebuah trik dan tips sesuai dengan pengalaman saya membuat sebuah bahan bonsai menjadi bogel dari awal sampai nanti terjadinya titik tumbuh yang benar-benar kita inginkan. Dan tentunya konsep itu sudah kita tentukan dari awal, oke? Oh ya, ini sekalian kita update untuk perkembangan sebuah bahan bonsai sancang ya. Ini akan kita giveaway kan untuk sahabat-sahabat kita, subscriber Bonsai Deso. Jadi saya ingatkan lagi subscriber Bonsai Deso ya. Di 3000 subscriber itu akan ada giveaway sancang dan anting putri. Nah, ini kurang lebih sekitar sebetis orang dewasa. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat. Untuk updatean terbaru sudah banyak titik tumbuh yang sudah mulai keluar ya. Sahabat-sahabat bisa lihat, jangan lupa di subscribe. Oke, lanjut. Nah, ini kita langsung masuk ke pembahasan ya. Biasanya sahabat-sahabat itu, biasanya tips cangkoknya itu sahabat-sahabat bisa lihat di kayu ini itu mulai dia dikelupasnya di bagian ini. Oke, sahabat-sahabat bisa lihat untuk pengelupasan pertama biasanya di bagian ini. Nah, kalau untuk saya pribadi itu dia di daerah sini. Karena kenapa? Nanti kita jelaskan, oke? Nah, oke, ini untuk pembahasan pertama ketika kita pengen menjadikan sebuah bahan bonsai itu twin. Oke, sahabat-sahabat bisa mengerti. Jadi ketika kita pengen menjadikan sebuah bahan bonsai twin, diusahakan cabang dia memilih untuk cangkokannya itu 2 cabang yang sejajar, atau yang penting 2 cabang itu dia untuk untuk besarnya sama. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa lihat seperti yang di atas ini hampir sama untuk besar cabangnya. Jadi, nah sahabat-sahabat bisa lihat ini cabang yang ini dan cabang yang ini itu dia seimbang. Nah, itu biasanya akan menjadikan sebuah bahan bonsai kita twin. Nah, jadi sahabat-sahabat nanti untuk mengkonsepnya itu bisa dari benar-benar dari cangkok seperti ini, sudah dikonsep dari awal, dari dasar. Dari cangkok dia sudah bisa dikonsep, sudah ketahuan mau dibuat twin atau gimana. Nah, kalau untuk informal sahabat-sahabat bisa lihat, untuk informal itu biasanya cabang yang satu dan cabang yang kedua itu dia lebih kecil antara satu sama lainnya. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat yang saya pegang ini. Nah, ini salah satunya kan ada yang kecil. Nah, biasanya untuk teknik saya seperti ini untuk mempercepat lah ya. Jadi kita kan mempercepat supaya bonsai kita cepat jadi. Jadi dari cangkokan seperti ini kita sudah mengkonsep dari awal. Oke? Nah, keunggulan teknik cangkok yang sudah ada titik tumbuhnya atau cabangnya seperti ini kita tidak pusing-pusing untuk memikirkan nanti titik tumbuhnya di mana. Sahabat-sahabat bisa paham ya sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya nanti pasti ada pertanyaan seperti ini, Bang, gimana kalau untuk bahan bonsai kita ini dia tidak ada cabang-cabang yang sudah besar seperti itu, yang lurus seperti itu. Nah, diusahakan untuk tips cangkoknya pilihlah di titik tumbuh yang paling terdekat atau mata tunasnya. Kalau memang bahan sahabat-sahabat semua itu lurus, tidak ada cabang-cabang seperti ini kita bisa akali cari titik tumbuh yang paling terdekat atau mata tunas yang paling terdekat. Nah, disitulah di bawah mata tunas itulah baru kita cangkok. Sahabat-sahabat bisa ngerti? Jadi di bawah mata tunas baru langsung kita cangkok, jangan terlalu jauh banget. Nah, ini sebagai contoh juga ya, kalau memang sahabat-sahabat pengen cepat keluar akarnya itu diusahakan entah dia anting putri atau dia sancang, diusahakan kambiumnya sudah mulai agak sedikit keluar seperti ini. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa lihat ini akan mempercepat pertumbuhan akar, itu akan dia lebih cepat tumbuhnya.
Nah, kalau untuk sancang dan anting putri biasanya seperti itu yang biasanya saya lakukan. Ini saya tidak berniat untuk menggurui ya. Jadi saya berbagi pengalaman untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya untuk sahabat-sahabat pemula karena saya juga baru pemula, saya juga baru belajar dari channel-channel besar, dari channel-channel senior, terutama dari Pak Desuka, Markas Bonsai dan lain sebagainya. Dan teknik seperti ini memang saya akui benar-benar efisien. Jadi satu batang ini beda-beda konsepnya. Sahabat-sahabat bisa mengerti nggak? Jadi yang saya maksud, misalkan sahabat-sahabat saya pengen membuat sebuah bahan bonsai twin Jadi sahabat-sahabat sudah bisa tuh karena sudah tahu ilmunya, sahabat-sahabat bisa mengkonsep dari awal seperti itu. Dan sebaliknya juga, misalkan saya pengen menjadikan sebuah bahan bonsai saya informal. Jadi seperti ini. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa lihat juga untuk pengepresannya juga, untuk cara mencangkoknya juga. Ini sahabat-sahabat bisa lihat. Saya benar-benar mengkonsep benar-benar dari awal sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi kalau untuk twin itu biasanya saya mencangkoknya itu dia lurus. Jadi nanti saya tandain ya untuk ininya. Dia akan lurus. Cuman kalau untuk informal dia agak sedikit miring. Nah, nanti di akhir video akan saya jelaskan juga detailnya seperti apa. Jadi sahabat-sahabat bisa mengerti untuk sejauh ini. Misalkan nanti ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar atau DM di Instagram saya pribadi, Instagram saya Bonsai Deso. Nanti sahabat-sahabat bisa misalkan malu ditulis di kolom komentar, nanti bisa chat DM di Instagram saya. Nanti insya Allah akan saya bantu. Nah, kalau untuk informal jadi seperti ini, dia agak sedikit miring. Sahabat-sahabat bisa lihat, kalau informal kan dia pasti ada liukannya kan. Untuk cabang pertama itu kan dia akan mengliuk. Untuk atasnya sudah saya konsep itu sudah ada mata tunasnya. Nanti saya tandain untuk mata tunasnya. Nah, oke, sebelum ada pertanyaan, pasti akan ada pertanyaan seperti ini, Bang. Kenapa cara cangkoknya pendek banget, dekat di mata tunas atau titik tumbuh paling terdekat? Kenapa nggak agak sedikit jauh? Karena kebiasaan sahabat-sahabat semua ya, terutama pengalaman saya pribadi ya. Jadi pengalaman saya pribadi dulunya saya cangkok itu agak sedikit jauh. Nah, kalau untuk event The Max sekarang itu kan maksimal kan 30 cm. Jadi sebesar apapun sebuah bahan bonsai sahabat-sahabat semua itu maksimal 30 cm. Nah, jadi kalau dia pengepresan kita awalnya itu dia sependek mungkin, untuk hasilnya juga dia pasti akan pendek juga. Nah, kenapa juga untuk pengepresan juga dia sependek mungkin, Bang? Jadi kalau sependek mungkin itu sepengalaman saya pribadi, untuk dia sependek mungkin ini biasanya kan akar itu dia akan langsung kita arahkan kan. Jadi seiring bertambahnya usia atau perakaran kita semakin besar, itu akan menjadikan bodi yang sangat proporsional. Nah, oke, sebelum lanjut ke pembahasan terakhir ya, jadi jangan lupa di like dulu untuk sahabat-sahabat semua. Jadi satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Dan yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa di like dan subscribe, karena satu subscribe dari sahabat-sahabat semua itu menambah semangat saya untuk membagikan tips-tips dan trik sesuai dengan pengalaman saya pribadi untuk membuat sebuah bahan bonsai khususnya untuk sahabat-sahabat semua. Jadi untuk channel ini saya buat karena saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena dulunya saya bener-bener minim pengalaman dan minim ilmu. Jadi sahabat-sahabat nanti bisa kita sharing sama-sama di sini, kita berbagi pengalaman, tidak ada guru, tidak ada pemula. Yang penting kita tetap terus belajar. Ada senior, cuman kalau untuk sekarang kan jarang yang benar-benar membagikan tips dan trik yang seperti saya bagikan seperti ini. Nah, oke, langsung kita ke hasil akhirnya aja ya. Nah, untuk hasil akhirnya setelah sahabat-sahabat semua mengikuti saran dan trik tips yang saya berikan, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, keunggulannya yang pertama, perakarannya itu sudah maksimal, sudah kokoh, sudah angker. Yang kedua,
itu dia bogel. Yang dimaksud bogel itu dia pendek cuman berkarakter. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memikirkan titik tumbuh yang kita inginkan karena kita sudah mengkonsepnya benar-benar dari awal. Nah, kita ulas untuk cara cangkoknya juga ya. Jadi untuk cara cangkoknya, kalau saya pribadi untuk cara cangkok yang pertama itu kalau untuk dia informal agak sedikit miring, kalau untuk dia twin itu dia batangnya sama besar dan untuk cangkoknya dia juga lurus. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam dari Palembang. Mantap.